Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Suara Erangan dari Gubuk Tua, bagian terakhir karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sudah 2 hari Bu RT belum juga ditemukan. Padahal semua warga juga polisi telah berusaha mencari wanita bertubuh kembal itu ke semua tempat yang sering ia datangi. Pak RT bahkan telah datang ke kampung halaman istrinya itu, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan wanita bernama asli Sinta Maharani itu. Hari itu aku berniat pergi ke warung soto Bu Ratna bersama anak bungsu juga kedua jagoanku. Namun langkahku tiba-tiba terhenti saat kulihat warung soto itu begitu penuh dengan pengunjung. Aku turut senang karena akhirnya warung itu kembali ramai. Karena kemarin suamiku bilang kalau warung itu sangat sepi. Aku mengurungkan niat untuk membeli soto karena tak ada satupun kursi yang kosong. Selain itu, aku juga malas jika harus mengantri karena aku lihat Bu Ratna dan Pak Tony tampak sibuk melayani pembeli yang begitu banyak. Tiba-tiba aku lihat sebuah tulisan di depan warung yang bertuliskan promo soto daging sapi setengah harga. Pantas saja warung itu dipenuhi pengunjung. Siapa yang akan menolak soto daging sapi dengan harga yang sangat murah? Tiba-tiba mataku terbelalak saat melihat sesosok wanita bertubuh gempal yang tengah berdiri di sudut warung dengan wajah pucat pasi. Ia tampak memandangi semua orang yang tengah menyantap soto dengan wajah pilu. Ya Allah, itu kan Bu RT, ucapku sambil melambaikan tangan padanya. Gegas kulangkahkan kaki menuju warung itu dan berteriak memanggil Bu RT. Manggil siapa Bu? Tanya salah satu pengunjung yang merupakan salah satu warga di kampungku sambil menatap dengan tatapan aneh. Itu Bu RT, tunjukku ke sudut ruangan. Ia hanya menggeleng dengan wajah bingung. Saya sejak tadi di sini, malah udah 2 kali nambah. Tapi saya nggak melihat Bu RT, ucapnya sambil melihatku dengan tatapan aneh, seolah-olah aku tengah mengada-ngada. Loh, itu kan Bu RT. Masa tubuh segede itu nggak kelihatan? Tunjukku ke arah wanita bertubuh gembal itu. Bu Hasna, mending pulang terus istirahat. Tampaknya Bu Hasna terlalu banyak pikiran hingga berhalusinasi, ucapnya sambil menahan tawa. Loh, ada Bu Hasna, mau beli soto? Tanya Bu Ratna tiba-tiba. Itu Bu RT ngapain berdiri di sana? Padahal semua orang sedang sibuk mencarinya, ucapku sambil menunjuk tempat Bu RT berdiri. Bu Hasna mending pulang. Mungkin Bu Hasna gak enak badan, makanya ngelantur begitu, ucap Bu Ratna diikuti tatapan aneh dari para pengunjung. Sebagian dari mereka ada yang menertawakanku, seolah aku orang aneh yang berhalusinasi. Karena kesal dengan sikap mereka yang memandangku dengan tatapan aneh, aku segera bergegas pulang. Beberapa waktu kemudian, saat tiba di depan rumah, kulihat Bu RT melambaikan tangannya dari dalam kebun. Awalnya aku hendak mengikutinya, tapi karena anak bungsu juga kedua jagoanku merengek untuk segera masuk ke rumah, maka aku mengurungkan niat untuk mengikutinya. Di dalam rumah, pikiranku terus terbayang wajah Bu RT yang tampak aneh. Ratu wajahnya terlihat datar. Selain itu, ia pun terlihat pucat pasi, seperti orang yang tidak memiliki darah. Mah, adik lapar, rengek Randy, hingga membuyarkan lamunanku yang sejak tadi memberi ASI sambil memikirkan Bu RT. Aku lalu memberinya kode agar menunggu sampai anak bungsuku terlelap. Setelah itu, aku segera ke dapur untuk membuat mie goreng instan kesukaannya.
Kedua anakku tampak kelaparan karena niat kami untuk makan soto tak jadi karena warung itu begitu penuh dengan pengunjung. Malam pun tiba. Saat aku tengah menonton televisi sambil bercandaria dengan ketiga anakku, tiba-tiba ku dengar suara suamiku yang baru pulang kerja. "Ini soto pesanan mama," ucapnya sambil menaruh 3 porsi soto. "Sotonya Bu Ratna kan?" tanyaku yang masih penasaran dengan rasa soto itu. Karena sejak ia berjualan, aku belum pernah merasakan bagaimana cita rasa soto yang tengah viral itu. "Tentu sajalah," jawabnya sambil mengecup kening putri bungsuku. Aku segera bergegas ke dapur untuk mengambil mangkuk juga nasi yang akan kami santap dengan soto sapi itu. Aroma khas soto menyeruak hingga membuatku semakin berselera. Namun, saat satu suap soto meluncur ke dalam mulutku, tiba-tiba aku merasa mual. Aroma kuah soto itu begitu menggugah selera, tapi rasa daging itu begitu aneh. Aku segera berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Begitu pula dengan kedua anak juga suamiku. Mereka tampak mual lalu mengeluarkan isi perutnya seperti yang kulakukan. "Kenapa semua ini bisa terjadi?" tanyaku. "Sudah, jangan lanjut makan lagi. Buang saja soto itu," ucap suami, lalu kembali masuk ke kamar mandi. Tanpa berpikir lama, aku segera membuang soto itu ke tempat sampah. Aneh sekali, mengapa kami semua merasa mual? Apakah Bu Ratna melakukan hal yang tak wajar dengan sotonya? Atau jangan-jangan itu daging tikus seperti yang diisukan oleh beberapa warga? Kupikir ia berdagang jujur karena melihat wajahnya yang begitu lugu dan membuatku begitu prihatin. Entahlah, aku belum bisa memastikan apapun karena aku tak memiliki bukti. Malam semakin larut, suasana kampung begitu sunyi. Apalagi seluruh anggota keluargaku telah terlelap, kecuali aku yang selalu insomnia. Sebenarnya tubuhku begitu letih, tapi mataku sangat sulit untuk dipejamkan. Kulihat jarum jam yang menunjuk angka 12 malam, tapi mataku masih sulit untuk terpejam, walau aku telah berusaha merapatkan 2 bulu itu. Udara terasa semakin dingin, hingga membuat bulu kuduku terasa meremang. Ah! Terdengar suara erangan yang entah dari mana hingga membuatku bergidik ngeri. Suasana semakin mencekam disertai semilir angin yang terasa menembus tulang. Terdengar suara wanita yang memekik dengan keras hingga memecah heningnya malam. Pah, bangun!" teriakku hingga membuatnya tersentak kaget. "Ada apa sih?" tanyanya sambil celingukan. "Barusan ada wanita yang mengerang kesakitan, lalu berteriak dengan keras," ucapku sambil sesekali mengusap tengkuk leher yang meremang. "Kan mama yang barusan berteriak," ucapnya dengan wajah mengantuk. "Ih, bukan. Suara itu kayaknya dari dalam gubuk," ucapku. "Mungkin Bu Ratna lagi nganu sama suaminya," ucapnya sambil kembali berbaring dan menutup mata. "Pah, aku curiga deh sama mereka." Aku berusaha menggelitik pinggangnya agar ia segera membuka matanya. "Curiga apa sih, Mah?" Ia langsung menarik tubuhku dengan mata yang masih tertutup hingga aku menendihnya. "Tadi Mama lihat Bu RT yang berdiri dengan wajah pucat pasi di warung soto mereka. Tapi anehnya, tak ada satupun orang yang melihat keberadaan Bu RT." "Masa sih?" tanyanya sambil tersentak kaget dan membuka mata. Aku mengangguk, lalu ia tampak begitu heran dan seolah memikirkan sesuatu. "Sebenarnya tadi waktu pulang dari warung soto Bu Ratna, Mama juga tiba-tiba melihat Bu RT yang melambaikan tangan dari kebun itu." Kulihat suamiku tampak begitu terkejut saat aku menceritakan itu. Ia seolah memikirkan hal yang sama denganku.
Bu Asnah, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan kami. Aku dan suami segera melihat keluar. Kulihat sesosok wanita bertubuh kembali itu tengah berdiri di depan rumah. Aku dan suami segera menuruni tangga, lalu bergegas keluar rumah. Kulihat wanita itu berjalan ke arah kebun, sambil melambaikan tangan seolah memberi kode agar kami mengikutinya. "Papa bisa lihat Bu RT kan?" tanyaku sambil menunjuk wanita itu. "Iya," jawabnya sambil menggandengku untuk segera mengikuti kemana wanita itu pergi. Suasana kebun itu begitu mencekam, apalagi saat itu malam telah larut. Tiba-tiba aku tersentak kaget saat melihat kakinya yang melayang dan tak menapak di tanah. Walau dengan tubuh gemeteran karena takut, kami tetap mengikutinya. Tiba-tiba ia berhenti di sebuah tempat yang tak jauh dari gubuk tua yang kini telah ditempati oleh Bu Ratna beserta keluarganya. Kulihat suamiku mengeluarkan senter, lalu menyorotkan pada tanah yang ditunjukkan Bu RT. Tampak sebuah gundukan yang begitu mencurigakan. Tiba-tiba Bu RT menghilang begitu saja, hingga membuatku bergidik ngeri. "Kita harus segera pulang dan melanjutkan besok," bisik suamiku sambil buru-buru membawaku pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, aku dan Bang Rehan sepakat untuk menelpon polisi. Kami melaporkan semua gelagat Bu Ratna sekeluarga. Hari itu polisi datang tepat waktu. Kami semua langsung menuju gundukan tanah yang ditunjukkan sosok yang menyerupai Bu RT semalam. Saat itu suasana gubuk begitu sepi. Sepertinya Bu Ratna sekeluarga tengah berada di warung soto mereka. Setelah mendengar semua keterangan dariku, polisi disaksikan PRT juga para warga langsung membongkar gundukan tanah itu. Tiba-tiba ada 2 bungkusan kresek yang dikubur dalam gundukan tanah itu. Saat polisi membuka salah satu kresek, ternyata isinya sebuah daster bermotif bunga. Saat melihat itu, Pak RT langsung menangis histeris dengan wajah pilu. Itu daster yang dikenakan istri saya sebelum ia menghilang," ucapnya sambil memeluk bungkusan kresek itu dengan derayan air mata. Saat melihat itu hatiku terasa teriris-iris dengan pisau yang begitu tajam. Lelaki bertubuh gempal itu memang sangat mencintai istrinya, begitu pula sebaliknya. Walau usia mereka yang tak lagi muda, tapi mereka kerap kali menampakkan kemesraannya walaupun di hadapan banyak orang. Setelah itu polisi langsung meraih 1 bungkusan kresek lagi. Dengan sangat hati-hati mereka membuka bungkusan itu. Mataku juga para warga yang hadir di tempat itu dibuat terbelalak saat melihat isi dari kresek itu. "Astagfirullah," ucapku sambil menutup mata setelah melihat sebuah kepala tanpa badan. "Mimi," teriak Pak RT lalu menangis meraung-raung. Kulihat 2 anak mereka yang telah remaja itu pun tak kuasa menahan tangisnya saat menyaksikan kepala wanita yang telah melahirkannya itu terpisah dari badannya. Semua warga tampak bergidik ngeri sekaligus bersedih dengan apa yang kami lihat. "Tangkap saudari Ratna beserta suaminya di warung soto mereka," ucap salah satu polisi, sedangkan yang lainnya menggeledah gubuk tua itu. Setelah gubuk itu digeledah, mereka tak menemukan bagian tubuh Bu RT. Entah di mana mereka menyembunyikannya. Selain itu, aku juga benar-benar tak menyangka keluarga itu akan berbuat senekat itu, padahal wajah mereka begitu memprihatinkan. Tiba-tiba seekor anjing pelacak berlari masuk ke kolong gubuk tua itu. Ia tampak mencium sesuatu yang mencurigakan. Beberapa waktu kemudian hewan peliharaan polisi itu kembali dengan membawa beberapa tulang. Setelah menyerahkan tulang-tulang itu, anjing pelacak kembali masuk ke kolong, lalu kemudian mengambil tulang lainnya. "Tampaknya ini tulang manusia," ucap salah satu polisi hingga membuat PRT semakin histeris. Tiba-tiba beberapa polisi yang tadi ditugaskan ke warung soto itu telah kembali. Mereka bilang
kalau Bu Ratna sekeluarga telah kabur. Karena menurut warga sekitar, warung itu tak buka sejak pagi. Polisi juga menemukan beberapa tulang yang diduga tulang manusia dari warung soto itu. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga bahwa Bu Ratna juga suaminya telah memasak daging Bu RT dan menjadikannya soto lalu menjualnya. Seketika itu perutku dibuat mual karena aku pernah mencicip satu suapan yang berakhir dengan muntah-muntah. Kulihat para warga lainnya pun terlihat mual dan berlarian ke kebun untuk mengeluarkan isi perutnya. Apakah Bu RT pernah berselisih paham atau bertengkar dengan Bu Ratna atau suaminya? Tanya salah satu polisi. Aku termenung sambil mengingat-ingat ucapan Bu RT yang mungkin saja menyakiti hati Bu Ratna. Sebenarnya waktu itu Bu RT pernah merendahkan Bu Ratna. Dengan kondisi ekonominya yang sulit, ditambah dia juga punya banyak anak. Selain itu, Bu RT juga pernah menyebarkan isu bahwa mereka menggunakan daging tikus untuk soto. Saat mendengar itu, kulihat para warga yang juga ikut-ikutan bergibah bersama Bu RT tampak termenung, lalu tiba-tiba bergidik ngeri. Setelah itu para polisi pamit undur diri dan berencana untuk melakukan pencarian Bu Ratna sekeluarga sampai ke semua pelosok. Semua warga lalu menguburkan potongan kepala Bu RT beserta tulang belulang itu. Suasana pemakaman diselimuti isak tangis Pak RT. Anak-anaknya juga para warga yang turut bersedih dengan nasib tragis istri ketua RT itu. Bu Hasnah. Tiba-tiba Bu Mariati beserta dua tetangga lainnya menghampiriku saat aku hendak pulang dari pemakaman. Saya mau minta maaf ya, soalnya saya sering ngejulidin Bu Hasnah, ucapnya dengan wajah bersalah. Maksudnya? Tanyaku pura-pura polos, padahal aku tahu maksud mereka apa. Selama ini kan kami sering nyinyirin Bu Hasnah yang punya banyak anak. Maaf ya, tolong jangan ambil hati ucapan kami. Rupanya kejadian tragis yang menimpa Bu RT membuat mereka kena mental. Tampaknya mereka ketakutan jika aku melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bu Ratna pada Bu RT. Kalau saya sih sudah memaafkan kalian, tapi nggak tahu ya kalau Bu Ratna. Soalnya kan kalian sudah menyakiti hatinya dengan bergibah dan nyinyirin hidupnya. Apalagi kalian juga ikut-ikutan menyebarkan isu bahwa soto Bu Ratna itu terbuat dari daging tikus. Mendengar ucapanku, mereka tampak bergidik ngeri dengan wajah pucat pasi. Kalau ketemu Bu Ratna, tolong sampaikan kata maaf dari kami ya. Soalnya kan Bu Hasnah akrab banget sama dia, ucap Bu Mariati juga yang lainnya yang tampak ketakutan. Kalau ketemu dia sih saya pasti akan melaporkan suami istri itu ke polisi. Soalnya apa yang mereka lakukan merupakan tindakan kriminal. Tapi setahu saya, orang yang memiliki ciri-ciri psikopat seperti mereka itu pintar bersembunyi dan akan terus memburu para warga yang pernah menyakitinya. Oh iya, sebaiknya kalian juga meminta maaf pada Bu Sri dan juga Bu Rumlah. Soalnya kan kalian sudah mengucilkan juga mempermalukan mereka. Hayo di sini siapa yang sudah menyebarkan video viral Vina dan Doni? Lebih baik kalian segera menghentikan semua itu sebelum Bu Sri atau Bu Romlah berbuat nekat, sambungku. Kulihat Bu Mariati dan beberapa temannya langsung meninggalkanku dengan wajah pucat pasi. Apa yang Bu Ratna dan suaminya lakukan memang tak bisa dibenarkan. Mereka telah melakukan sebuah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Mereka bukan saja menghilangkan nyawa seseorang, tapi juga menjual daging manusia pada orang-orang yang tidak berdosa. Tapi semua itu bisa diambil pelajaran bagi siapa saja yang suka asal ceplos dan menyakiti hati orang lain. Jangan pernah menghakimi dan menertawakan kesulitan orang lain, karena kejahatan seringkali berawal dari seseorang yang mengalami tekanan batin. Sejak kejadian itu, Bu Ratna sekeluarga menjadi buronan. Mereka belum juga ditemukan oleh polisi.
entah di mana mereka bersembunyi. Para warga sepakat untuk membakar gubuk tua itu, walaupun beberapa kali gagal karena ada salah seorang warga yang mengalami kesurupan. Tapi akhirnya gubuk tua itu bisa dirubuhkan dan dibakar hingga menjadi abu. Walaupun gubuk itu telah dirobohkan, tapi aura mencekam dari kebun terbengkalai itu masih bisa dirasakan warga, terutama keluargaku yang tinggal tidak jauh dari kebun itu. Seringkali aku mendengar suara erangan dari bekas puing-puing gubuk itu. Bahkan beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan kepala yang melayang mengitari kebun itu. Beberapa bulan kemudian, suamiku naik jabatan. Kami sepakat untuk menjual rumah itu lalu membeli rumah baru yang terletak sangat jauh dari kebun menyeramkan itu. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya rumahku bisa laku terjual dan kami bisa segera pindah. Portal RMB. Cerita yang berjudul Suara Erangan dari Gubuk Tua pun selesai. Nantikan cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.